Selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fali Gunawan dengan NIM 1010324300020. Nah, saya Theo Hidayat dengan NIM 101032400177. Dan nama saya Tabita Jaskezia dengan NIM 101032400163. Di sini kami akan menjelaskan hasil yang kami dapatkan setelah mengerjakan logmat nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan SOP dan PWS sebelum dan sudah disederhanakan dari soal nomor 4 yang telah kami kerjakan. Yang pertama adalah SOP, di mana SOP pertamanya kami mendapatkan Y aksen X, Y aksen, Z aksen ditambah Y aksen X, Y, Z aksen ditambah Y, X, Y, Z aksen ditambah Y, X, Y aksen, Z aksen. Sehingga bersama ini dapat disederhanakan menggunakan hukum ajar boolean, yaitu hukum komplement, di mana hukum komplement adalah jika A ditambah A aksen, dia akan menghasilkan nilai 1. Kemudian didapatkan Y aksen X, Z aksen ditambah Y, X, Z aksen. Bersama ini dapat disederhanakan lagi menjadi yang paling sederhana menggunakan hukum komplement juga menjadi X, Z aksen. Untuk nilai PWS didapatkan nilai persamaan berikut, sehingga disederhanakan menjadi setiap dua anggota. Jadi yang pertama adalah disederhanakan W tambah X tambah Y tambah Z dikali W tambah X tambah Y tambah Z aksen menggunakan hukum komplement, sehingga dapatkan W tambah X tambah Y. Kemudian yang kedua adalah W tambah X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali W aksen tambah X tambah Y tambah Z dapat disederhanakan menjadi X. Kemudian disederhanakan lagi yang W aksen tambah X tambah Y tambah Z dikali W aksen tambah X tambah Y tambah Z aksen, sehingga didapatkan persamaan yang sederhana, yaitu W aksen tambah X tambah Y. Kemudian selanjutnya adalah yang W aksen tambah Y tambah X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali W aksen tambah X tambah Y aksen tambah Z menjadi W aksen tambah X tambah Y aksen. Kemudian didapatkan lagi W tambah X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali W tambah X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen menjadi W tambah X aksen tambah Z aksen. Kemudian terakhir adalah W aksen tambah X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali W aksen tambah X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen, hingga didapatkan W aksen tambah X aksen tambah Z aksen. Kemudian semua persamaan ini dapat kita gabungkan dan menggunakan hukum distributif, di mana hukum distributif itu sendiri adalah jika A dalam kurung B tambah C, dia akan hasilnya sama dengan AB tambah AC, sehingga didapatkan W dalam kurung X, Y, Z aksen tambah W aksen dalam kurung X, Y, Z aksen tambah W dalam kurung X, Y aksen, Z aksen tambah W aksen dalam kurung X, Y, Z, Y aksen, Z aksen. Sehingga dalam persamaan itu dapat kita gunakan hukum komplement lagi, sehingga dapat hasilnya yang paling sederhana, yaitu X, Z aksen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang map kernel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan yang POS dulu. POS adalah nama lain dari max term. Max term itu terdiri dari 0 dan 1. Max term adalah yang nolnya. Biasanya max term jika dia bernilai 0, maka dia bernilai X saja. Tapi kalau dia 1, dia akan bernilai X aksen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan max term dan min term dari map kernel. Pertama, di sini ada sebuah bilangan yang terdiri dari 0, 0, 0, 0. Di sini kenapa saya mengambil hanya W plus X? Karena kita tidak dapat mendefinisikan YZ-nya. Yang bisa kita ketahui hanyalah W dengan X, yang dimana itu adalah 0, 0. Jadi max term 1 adalah W plus X. Lalu yang kedua ada yang ini. Pada kasus ini yang menjadi max termnya adalah Y plus Z aksen, seperti W menu max term pertama, tapi max term pertama itu dia menggunakan W X
Maka maksud term kedua dia menggunakan z. Kenapa dia z aksen? Karena dia bernilai 1. Sesuai dengan saya jelaskan tadi, 1 bernilai memiliki simbol aksen. Baiklah, yang maksud term ketiga adalah ini. Di sini nilainya adalah y aksen, z aksen. Mengapa? Karena mereka bernilai 1, sehingga y dengan z-nya memiliki tanda aksen. Dan yang terakhir ada max term 4. Nah, pada kasus kali ini ada kasus don't care. Don't care bernilai 1 dan 0. Pada kasus kali ini saya menggunakan x sebagai 0. Karena dia menggunakan x sebagai 0, dia akan mirip seperti yang pertama, yaitu w dengan x. W plus x. Ini salah tulis, harusnya ini w plus x. Tapi kenapa dia w aksen? Karena dia bernilai 1 pada w-nya. Lalu kita jumlahkan ini x ya, sehingga mendapatkan hasil x aksen z. Dan saya akan menjelaskan yang SOP. Untuk SOP berbeda dari POS, SOP mengambil nilai 1, sehingga kita fokuskan kepada nilai 1 saja. Pada kasus ini terdapat nilai 1 dengan di sebelah kanannya ada nilai x. X seperti yang dikatakan tadi, x merupakan istilah untuk don't care, yang dimana dia bernilai 1 atau 0. Sehingga kita anggap aja kali ini x-nya itu sebagai 1. Terbalik dengan POS tadi, pada kasus SOP dia akan, jika dia 0 maka dia bernilai w aksen, tapi jika dia 1 dia akan bernilai w biasa. Sehingga pada kasus ini kita lihat dari angka yang ini, w dia bernilai 0 maka dia menjadi w aksen. X dia bernilai 1, yang mana dia menjadi x biasa. Y dia bernilai y tidak dimasukkan karena karena di sini dia bernilai 0, sedangkan di sini bernilai 1. Yang sama adalah z, makanya dimasukkan z. Kenapa? Dan dia bernilai aksen karena dia bernilai 0. Dan yang kedua ada ini dengan dia juga sama. Yang membedakannya adalah ini karena dia sama-sama 1, jadi w dengan w-nya tidak aksen dan x-nya tidak aksen. Dan juga sama dengan yang y. Ini tidak ada y, ini salah tulis. Seharusnya karena dia berbeda, ini 0, ini 1, jadi dia tidak masuk. Dan z-nya tetap z aksen karena dia bernilai 0. Dan untuk max term-nya ketiga kita menggunakan ini, nilai ini. Dan max term 3 ini tidak ada karena sudah 1 dengan x dan 1 dengan x, sehingga ini salah, sehingga yang terdapat adalah w aksen, x aksen, z aksen, dan w aksen, x aksen, dan z aksen. W aksen dengan w biasa akan mendapatkan hukum komplement. Nah, dimana hasilnya adalah 0, sehingga hasilnya adalah x, z aksen. Sekian dari saya, itu adalah penjelasan mengenai map kernel. Sekian, terima kasih. Nah, berikut ini merupakan rangkaian
SOP-nya. Nah, di sini kita bisa dilihat pada soal kami hanya mengambil yang SOP berikut. Nah, kita bisa lihat di sini jika X-nya menyala atau 1, hasilnya LED akan menyala. Lalu pada 0110 LED juga menyala. Lalu ada 1100 LED menyala, dan juga 1110 LED juga menyala. Dikarenakan jika salah satu gerbang N berikut hasilnya menyala, maka akan menyala dikarenakan gerbang OR berikut. Di sini saya akan menunjukkan hasil pengerjaan dalam logically rangkaian listrik untuk soal nomor 4. Nah, di sini kita bisa dilihat ini memiliki banyak gerbang OR seperti berikut ini yang terhubung dengan gerbang N. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya, jika 0000 maka hasilnya akan 0, yaitu LED tidak menyala seperti berikut. Lalu jika kita coba pada ini, jika W mati, lalu X nyala, maka LED juga akan menyala. Sama dengan seperti contoh yang lainnya, seperti X yang gini, 0110 LED masih menyala. Lalu untuk 1000 ini tidak menyala dikarenakan pada peta kernel X ini termasuk dengan not care yang menjadi 0, bukan not care yang menjadi 1. Sama contohnya seperti selanjutnya, yaitu yang menyala 1100 dan yang terakhir adalah 1110. Berikut ini merupakan rangkaian yang sudah sederhanakan. Nah, di sini itu didapat, yaitu adalah X, Z aksen, maka lampu akan menyala seperti berikut. Jadi jika dua-duanya menyala, maka tidak menyala LED-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dan PO secara sederhana. Mengapa kami hanya menggunakan satu rangkaian? Sebab rangkaian SOP dan POS ketika disederhanakan akan menghasilkan rangkaiannya sama, sehingga kami hanya membuat satu rangkaian. Dan di sini kami akan menggunakan microcontroller sebagai powernya. Penyederhanaan dari SOP dan POS ini, kedua-duanya harus hidup. Gerbang N-nya harus hidup dan gerbang NOT-nya tidak dipencet. Sebab jika gerbang NOT-nya dipencet, lampunya akan mati. Dan bila salah satu dari gerbang N-nya dipencet, maka lampunya akan mati. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan SOP, di mana dalam logically ditampilkan rangkaian seperti ini. Kemudian kami akan memindahkannya menjadi rangkaian listrik, di mana kami mendapatkan rangkaian listriknya seperti ini. Dapat dilihat bahwa switch yang merupakan seri ini adalah gerbang N. Sedangkan switch yang paralel ini merupakan gerbang OR, di mana jika gerbang switch yang N ini kita mati 1, maka dia tidak akan mati dikarenakan gerbang OR-nya masih nyala 1. Contohnya ini mati, masih nyala. Tetapi jika gerbang N-nya semuanya mati, maka lampunya juga akan mati karena nilainya menghasilkan 0. Tetapi jika ini gerbang N-nya nyala semua, tetapi gerbang OR-nya mati semua, maka tetap nyala karena hasilnya tetap 1. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian POS seperti yang di logically ini untuk pada nomor 4. Nah, rangkaian ini mempunyai beberapa gerbang OR yang dirangkai secara paralel,
lalu juga gerbang N yang dirangkai secara seri. Ini gerbang N kami, dan ini gerbang OR kami. Nah, di sini kalau kita nyalakan salah satu gerbang N ya, maka ini akan masuk ke gerbang N. Nah, jika salah satu gerbang N-nya mati, maka ini juga akan mati. Lalu ini juga akan mati, karena dirangkai secara seri. Lalu kalau misalnya di gerbang OR ini, walaupun salah satunya nyala, itu akan nyala terus. Kalau misalnya semua gerbang yang seperti dilihat, jika semua gerbang OR-nya mati, maka semua akan mati. Sama seperti di rangkaian selanjutnya, seperti ini. Dan juga yang di sini. Nah, jika semuanya mati, akan juga mati. Sekian, terima kasih.